Hai semua pecinta konspirasi, selamat datang. Nah, terakhir kali gue ngebahas tentang kasus konspirasi kan, itu yang mengenai lizard people atau reptilian yang ini. Dan kayaknya banyak banget dari kalian itu bilang teorinya terlalu mengadi-ngadi. Ya namanya juga teori konspirasi, gengs. Kalau dipikir-pikir kan emang banyak yang suka mengadi-ngadi. Dan kenapa waktu itu gue sampai membahas kasus lizard people? Ya walaupun emang kayaknya nih kalau kita dengar itu terlalu halu, namun kenyataannya banyak banget orang yang percaya. Sama halnya kayak orang-orang yang percaya sama alien. Yang mana itu pasti menjadi satu perdebatan kan, dan gak kelar-kelar jadinya. Karena memang begitulah yang namanya teori konspirasi. Pasti ada kubu yang percaya sama kubu yang tidak percaya. Yang ujung-ujungnya mah terserah kalian mau yang mana. Tapi gimana ceritanya kalau sebuah teori konspirasi nih yang kita anggap elah halu banget, lagi-lagi nih orang cocok lagi mulu gitu kan, pada bikinnya berita aneh-aneh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, teori konspirasi tersebut ternyata beneran nyata, gengs. Nah, apa kita nggak ngangak tuh kalau awalnya tuh nggak percaya, tapi tahu-tahu kok bener teorinya. So, di video kali ini gue akan membahas teori-teori konspirasi yang ternyata benar adanya. Ya udah kayak presenter buser belum gua? Oke, langsung aja kita ke teori konspirasi yang pertama. Ini tuh lumayan keji karena ada sebuah eksperimen bernama Tsukege. Jadi memang sebenarnya banyak nih teori konspirasi dari Amerika yang menyatakan bahwa ilmuwan atau peneliti itu memanfaatkan orang-orang dari ras kulit hitam sebagai bahan eksperimen mereka terhadap penyakit, kayak untuk menciptakan virus ataupun beserta vaksinnya. Namun banyak yang mempercayai kalau teori tadi tuh hanya semacam untuk menyudutkan atau menjelek-jelekan ras putih nih yang emang image-nya itu kan katanya suka mendiskriminasi ras kulit hitam. Namun ternyata teori itu benar dan telah dibuktikan dengan adanya eksperimen pada penderita sifilis di Tsukege Institute, tepatnya di Macon County, Alabama, Amerika Serikat. Tahu kan penyakit sifilis itu apa? Itu tuh raja singa yang benar. Kebanyakan penyakit ini memang ditularkan melalui hubungan badannya, gengs. Tapi nggak selalu lewat mantap-mantapan juga. Soalnya ada juga nih sifilis yang menyerang mulut, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Nah, karena penyakit sifilis ini pada saat itu statusnya sudah menjadi pandemi, orang-orang nih para ilmuwan berlomba-lomba untuk melakukan penelitian guna mencari tahu obatnya dan efeknya tuh gimana sih kalau orang menderita sifilis. Lalu di awal abad ke-20 dibentuklah nih semacam kayak badan layanan kesehatan publik gitu di Amerika bernama PHS, yang mana mereka bertanggung jawab atas pemantauan, identifikasi, dan penelitian cara-cara pengobatan penyakit sifilis ini ke warga negaranya. Nah, orang-orang dari tim PHS ini itu tuh bekerja sama dengan orang-orang dari Tsukege Institute. Jadi mereka kayak kolaborasi membentuk tim penelitian untuk mempelajari efek sifilis. Makanya, penelitian itu dinamakan eksperimen Tsukege. Masalahnya, kelinci percobaan yang mereka gunakan untuk penelitian ini adalah para pria kulit hitam. Jadi, para pria kulit hitam ini itu sengaja ditularin si virus sifilis, terus nggak diobatin. Soalnya memang para penelitinya nih mau tahu efeknya apa sih jika seorang manusia terkena sifilis dalam jangka waktu yang panjang. Janjinya sih padahal di awal itu cuma 6-9 bulan aja. Habis itu bakal diobatin. Nyatanya, boro-boro diobatin, justru mereka dimanfaatin terus nih, gengs. Sampai 40 tahun. Lah buset, itu mah jatuhnya seumur hidup ya. Lama kali kayak cewek bikin alis. Yang parahnya lagi, sebenarnya pada tahun 1945, obat sifilis ini sebenarnya udah ditemukan, yaitu penisilin. Tapi emang dasarnya aja nih para ilmuwannya mau meneliti lebih lanjut kan. Akhirnya obat yang udah ditemukan itu tidak diberikan kepada para pasiennya yang untuk diuji coba. Nah, akhirnya diketahui penelitian ilegal itu sudah membunuh lebih dari 128 orang kulit hitam. Dan para korban itu meninggal, itu memang kebanyakan matinya karena ya sifilis atau mengalami komplikasi, tapi sebabnya juga tetap dari sifilis. Gak cuman itu, 40 istri mereka itu juga akhirnya terkena infeksi sifilis. Dan 19 anak laki-laki yang dilahirkan dari istri-istri yang tadi itu juga lahir dengan sifilis. Akhirnya pokoknya eksperimen ilegal itu diketahui dan langsung diberhentikan. Tapi ya setelah 40 tahun itu, jadi ini lama banget ketahuannya, gengs. Udah keburu makan banyak korban. Yang mana penelitian ini akhirnya diberhentikan itu juga karena dianggap ya tidak menjunjung nilai tinggi hak asasi manusia lah. Ya gimana enggak, itu rasis banget. Kelinci percobaannya orang kulit hitam semua. Jadi teori konspirasi ini sebenarnya kayak cerita Bu Tejo ya. Ngomongin orang yang jelek-jelek, tapi orang-orang pada nganggapnya, Bu Tejo nih nyinyir mulu nih. Tapi ternyata orang yang diomong itu beneran jelek sifatnya. Gimana dong, bingung kita. Next teori konspirasi yang kedua adalah Operasi Northwoods. Ini kita agak ngomongin sejarah, gengs. Jadi pada tahun 1950-an, Amerika tuh lagi panas-panasnya perang sama negara-negara komunis. Nah, di tahun 1959-nya, Fidel Castro mengumumkan bahwa Kuba merupakan negara komunis pertama di Eropa. Akhirnya, Amerika nih melangsungkan invasi atau mau menjajah Kuba di Teluk Babi yang didukung oleh CIA. Tapi ternyata invasi itu gagal, gengs. Ketar-ketir atau Amerika muter otak gimana caranya nih punya alasan yang tepat untuk nyerang Kuba. Soalnya kalau
suatu negara itu mau menyerang negara lain, itu memang harus punya alasan yang kuat ya, dan masuk akal biar dapat simpati publik. Kalau nggak ada alasan yang ucuk-ucuk nyerang, ya bakal diamuk lama rakyatnya. Dianggap kejam banget kan? Terus nih, untuk menggulingkan Fidel Castro, CIA akhirnya membuat sebuah rencana yang disebut Operasi Northwoods. Rencana tersebut adalah dengan mengorbankan rakyat dari Amerika sendiri dan mengkambing hitamkan Kuba sebagai penyebabnya. Jadi di sini Amerika nih punya rencana untuk meneror warganya sendiri dan menyatakan kayak pelaku terornya itu pemerintah Kuba. Biar nanti warga Amerika ini memandang Kuba itu jahat. Dimana pada saat itu Amerika nih sampai membuat tim khusus yang berencana melakukan kayak pembajakan kota dan juga pembajakan pesawat. Yang pokoknya semuanya itu nanti ujung-ujungnya mengatasnamakan Kuba. Biar otomatis rakyatnya auto benci lah. Parah banget ya. Ini pokoknya tapi udah masuk sejarah juga sih. Dan pada akhirnya memang operasi ini tuh tidak jadi dijalankan atau di-cancel. Karena banyak banget nih pihak yang emang gak setuju. Meskipun begitu, operasi ini tuh berkas-berkasnya masih kesimpen dong. Dan suatu hari, ada hacker yang berhasil ngebobol sistem keamanannya Amerika. Terus kebongkarlah itu rahasia ke publik luas. Yang mana pada langsung heboh. Karena memang ini tuh jadinya viral banget ya gengs. Kejadian ini tuh pokoknya sempet geger. Sampai pernah dibuat filmnya juga. Dan itu jatuhnya memang aib dari pemerintah Amerika. Karena sampai bisa terbongkar kan. Makanya akhirnya film itu dicekal. Tapi saking tinggi dan antusiasnya orang-orang pada kepo gimana sih emang ceritanya tuh film. Akhirnya film itu dilegalin juga. Pokoknya di film itu terlihat jelas kalau karena keserakahan nih, pemerintah Amerika yang seharusnya melindungi para warganya, justru melakukan hal yang sebaliknya, mau malah neror itu ke warganya sendiri. Apa nggak gila? Nah awalnya makanya cerita ini kan hanya dianggap teori konspirasi aja ya, masa iya ada pemerintah yang mau neror warganya sendiri. Tapi ternyata bener. Nah, teori konspirasi selanjutnya, yang ternyata beneran nyata, adalah tentang sebuah proyek bernama MK Ultra atau biasa dibilang dengan program pengendalian pikiran. Proyek ini sendiri didirikan di tanggal 13 April 1953 dan dipimpin oleh Sidney Gottlieb, yang mana proyek ini juga sebenarnya dimulai atas perintah dari Direktur CIA pada saat itu. Awal mulanya, CIA menyatakan bahwa proyek ini sebelumnya tuh udah pernah dipakai katanya di Cina, di Korea, dan di Uni Soviet terhadap tawanan perang mereka. Jadi ini Amerika ingin menerapkan suatu metode yang sama pada tawanan mereka sendiri. CIA juga tertarik untuk dapat memanipulasi para pemimpin asing dengan teknologi ini, dan pastinya penelitian itu dilakukan secara diam-diam, bahkan tanpa persetujuan dari pasien penelitian itu sendiri. Jadi banyak banget nih para pasiennya yang menjadi objek penelitiannya itu pada nggak sadar kalau ternyata mereka adalah kelinci percobaan. Karena ini merupakan programnya CIA, dana dari kegiatan ini pun pastinya di cover semuanya sama CIA. Nah, kalau kalian mau tahu gimana cara kerja proyek ini, pasien itu akan diberikan sebuah obat tidur. Terus ketika mereka ini hampir kehilangan kesadarannya, udah mulai fly gitu, udah sempoyongan, mereka akan disuntik oleh amfetamin yang berguna agar si objek nih itu tubuhnya merasa kaget dan otomatis kayak terhipnotis. Tujuannya adalah agar di fase ini mereka gampang untuk diinterogasi untuk mengorek suatu rahasia seseorang. Jadi mereka akan berkata jujur dan bisa diberi doktrin-doktrin untuk orang itu lakukan. Selain itu ada juga nih ternyata metode menghapus ingatan. Caranya, objek penelitian akan diberikan gelombang suara yang kuat banget ke kepala mereka sampai mereka ini bisa mengalami kerusakan otak. Nah, karena kerusakan otak itulah mereka jadinya bisa hilang ingatan. Jadi udah semerawut banget itu otaknya. Ya tapi gara-gara gelombang itu pun jadinya keadaan otak objek nih itu emang bakal jadi rusak parah. Maksudnya udah nggak bisa bekerja dengan normal dan semestinya lagi deh otaknya. Namun metode yang kedua ini yang menghapus ingatan itu dilakukannya sama Angkatan Laut Amerika Serikat. Tapi tetap aja pendanaannya dari CIA. Info yang menarik adalah dikabarkan kalau para objek penelitiannya nih itu bukan hanya dilakukan ke warga sipil, tapi juga ke orang-orang penting bahkan hingga selebriti. Nah, kenapa sampai artis ikut-ikutan juga dijadiin objek, emangnya buat apa? Soalnya artis-artis ini kan ibarat influencer yang bisa mempengaruhi penggemar atau audiensnya. Makanya mereka digunakan untuk ditanamkan propaganda yang diharapkan mereka lakukan atau bicarakan kepada para audiensnya tadi. Namun operasi ini akhirnya dihentikan karena memang kebetulan terjadi masalah internal, gengs. Di mana tahun 1973, Richard Helms yang merupakan direktur dari CIA pada saat itu terganjal kasus Watergate. Itu adalah kasus semacam penyadapan Presiden Amerika Serikat kepada lawan tandingnya di pemilu gitu deh. Pokoknya politik banget. Pokoknya yang jelas dari kasus Watergate itu, si Richard nih jadi ikut-ikutan keseret, yang menyebabkan CIA juga keseret lah orang dia direkturnya. Nah, karena si Richard ini jadinya kayak semacam dalam penyelidikan, jadinya dia memerintahkan semua anak buahnya itu untuk menghancurkan semua dokumen yang terkait MK Ultra. Yang jadwalnya akhirnya nggak bisa diselidiki lebih lanjut, soalnya data-datanya udah dihancurin tuh, kayak kasus kebakaran kemarin. Namun ternyata masih ada 2000 dokumen yang terselamatkan karena ini bisa dibilang nggak sengaja salah
salah nyimpen, gengs. Jadi nggak ikut disimpan di tempat dokumen-dokumen yang udah dihancurin tadi. Dan hal itu juga sebenarnya nggak sengaja ditemukan setelah di tahun 1977. Sebelum dokumen itu terungkap, sebenarnya operasi MK Ultra ini itu tuh udah kecium sama media. Bahkan udah rilis juga di New York Times di tahun 1974, yang mana waktu itu menjadi headline. Tapi jatuhnya pada saat itu, orang-orang ini menganggap ini tuh hanya teori konspirasi. Yang masa ya ada orang bisa kayak dihipnotis, terus nggak tahu gitu dia telah melakukan hal-hal yang disuruh. Kayak kita kalau skeptik nonton Rumah Uya atau Ferdinand di OVJ, apa iya bener orang bisa dihipnotis begitu? Tapi kalau dalam kasus ini, ternyata beneran loh, gengs. Tidur! Next teori selanjutnya adalah testimoni Nairah atau kesaksian Nairah. Apa tuh? Jadi pada tahun 1990, tepatnya di tanggal 2 Agustus, Irak ini mengadakan invasi ke Kuwait dan invasi itu dinamakan Perang Teluk Satu. Balik lagi invasi ini maksudnya di sini menjajah ya, gengs. Dan secara otomatis saat itu tentara Irak kan pada datang ke Kuwait dan orang-orang di Kuwait ini banyak yang kabur melarikan diri karena takut mungkin. Nah di sini Amerika selaku negara adidaya itu ikut-ikutan dengan memihak Kuwait. Akhirnya pemerintah Amerika ini bikin akal-akalan lagi. Yang kata tadi gimana caranya untuk mendapatkan alasan agar bisa mendapatkan simpati publik sehingga mereka nih bisa leluasa membantu Kuwait. Pada tanggal 10 Oktober 1990, salah seorang warga negara Kuwait dimintai kesaksian mengenai kejadian ini yang katanya menimpanya selama dia tinggal di Kuwait. Nah orang itu bernama Nairah. Saat itu, Nairah ini tidak menyebutkan nama lengkapnya. Pokoknya dia bilang, nama saya Nairah, udah gitu aja. Dan kesaksian yang ia ucapkan itu berlangsung selama 4 menit. Dalam pernyataannya, Nairah ini mengatakan bahwa dia adalah relawan di sebuah rumah sakit bernama Al-Adan, di mana ketika dia menjadi relawan di situ, menurut ceritanya, tentara militer dari Irak tuh kejam-kejam banget. Yang mana nih para tentara itu mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator rumah sakit dan membiarkan bayi-bayi tersebut mati karena kedinginan. Ya soalnya kan dikeluarin dari inkubator tuh. Dan juga dia bercerita kalau para tentara Irak ini menjara kantor, menjara sekolah, sampai rumah sakit tadi kan, yang mana mengakibat semuanya jadi tutup. Dan karena hal tersebut, media di Amerika ini jadi heboh untuk menceritakan kekejaman dari para tentara Irak yang sebenarnya nggak ada pembuktiannya juga. Cuma berdasarkan dari ucapan satu orang yang memberi kesaksian tadi tuh si Nairah. Soalnya memang pada saat itu, pihak Irak ini melarang siapapun, termasuk awak media, untuk masuk ke Kuwait dengan alasan apapun. Udah gitu, kesaksian Nairahnya nih juga agak didramatisir banget sama media-media dikasih-kasih bumbu. Yang mana alhasil banyak banget orang yang percaya. Tapi banyak juga sih yang menganggap, oh lama-lama kok kayaknya ini ceritanya lebay dah. Bener nggak sih itu Nairah ngomongnya? Nah tapi buat orang-orang yang menganggap demikian, yang kayak menganggap si Nairah ini lebay ataupun jadinya bokis, itu dimasukkan ke dalam anggapan teori konspirasi. Nah namun, ketika Irak itu sudah membuka diri dan mengizinkan para media ini untuk meliput kejadian yang sebenarnya, ternyata barulah diketahui kalau kesaksian dari Nairah tadi tuh palsu, beneran bokis, gengs. Karena nggak ada tentara Irak yang mengeluarkan bayi-bayi itu dari inkubator. Yang ada memang tenaga medis di rumah sakit itu pada kabur karena memang melihat para tentara Irak ini datang. Jadi kayak udah ketakutan dulu, gengs. Namun tentaranya juga pada nggak bunuhin bayi juga, nggak ngapa-ngapain. Dan jadinya para bayi-bayi tadi tuh itu memang bayi yang meninggal karena ditinggalin sama tenaga medis yang pada kabur tadi. Jadi nggak ada yang ngurus. Nah pokoknya karena kesaksian dari Nairah ini terbukti palsu, akhirnya media ini mulai mengulik-ulik siapa nih sebenarnya si Nairah ini, latar belakang itu gimana. Ternyata Nairah ini adalah putri dari Saud Al-Sabah yang merupakan duta besar Kuwait di Amerika. Jadi ternyata nama belakang Nairah itu adalah Al-Sabah, Nairah Al-Sabah. Namun tadi kan pas ngasih kesaksian tuh, dia cuma bilang namanya Nairah doang. Soalnya emang dia sengaja nggak nyebut nama belakangnya, biar nggak terlalu nyentrik, biar orang nggak ngeh kalau ternyata dia anaknya duta besar Kuwait di Amerika. Maksudnya berarti boro-boro dia jadi relawan di Kuwait. Lah dia aja stay-nya di Amerika, bareng orang tuanya kan kerjanya di sana, jadi duta besar. Yang mana tujuan dari pernyataan palsu Nairah itu ya sebenarnya udah diketahui ya, udah jelas karena Kuwait nih meminta tolong kepada Amerika untuk bisa membantu persenjataan dalam melawan Irak. Nah untuk si Amerika ini mendapatkan alasan untuk membantu Kuwait dan bisa juga mendapatkan simpati publik, jadinya dikaranglah itu pengakuannya Nairah untuk membohongi semua warga Amerika. Jadi pada saat itu tuh satu negara pada kena prank. Uhuy. Nah, jadi itu gengs, beberapa teori konspirasi yang awalnya dikira orang-orang mengadi-ngadi itu ceritanya, tapi ternyata beneran. Yang gini-gini yang bikin kita jadi mikir ya, kayak cerita Butejo tadi tuh di awal, kita kira orang pada nyinyir doang, tapi kok tau-tau ternyata nyinyirannya bener, jadi bingung. Ya tapi apapun itu, intinya sih jangan cepat percaya dan mengambil kesimpulan sendiri aja dari berita-berita yang ada. Termasuk kalau kalian nonton Mr. Sting, abis ini bisa gali-gali lagi, cari-cari tahu beritanya. Pokoknya ada baiknya semua informasi itu tuh ditelaah dulu dan dicari tahu dulu. Jangan main ketelan baik. Ya udah pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadifan. Sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah.